Di sebuah universitas, seorang profesor bernama Nietzsche tengah menjelaskan tentang insomnia yang dapat mengacaukan pikiran manusia. Insomnia biasanya terjadi karena seseorang mengalami stres atau kecemasan yang berlebih. Efek buruk dari insomnia akan menjadi lebih parah jika penderitanya kekurangan tidur selama berbulan-bulan atau bahkan selama bertahun-tahun. Biasanya orang yang tidak tidur selama 1 sampai 2 hari, maka kondisi mentalnya akan mulai terganggu. Dan jika insomnianya berlanjut hingga hari ketiga, kelima, atau bahkan lebih, maka efeknya akan jauh lebih berbahaya. Orang itu akan mengalami halusinasi hebat hingga mendengar suara-suara aneh di dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, ada seorang mahasiswi yang bernama Jen menemui Profesor Nietzsche. Jen ingin berhenti berkuliah karena ia harus bekerja untuk mencari uang tambahan. Jen bercerita suatu hari ia mendapat surat penagihan rumah neneknya yang telah menunggak sebesar 728.000 baht atau sekitar 317 juta rupiah. Ia kini hanya tinggal bertiga saja dengan nenek dan adiknya. Ia pun mau tak mau harus melepaskan pendidikannya agar bisa bekerja mencari uang tambahan. Jen juga memberitahu bahwa ia adalah seorang penderita insomnia. Ia bahkan pernah tidak tidur selama 3 hari. Jen mengalami insomnia semenjak kasus pembunuhan orang tuanya. Sejak saat itu, ia selalu mengalami kecemasan dan takut keadaan yang sama terulang kembali. Ia menjadi selalu terjaga saat malam hari. Bahkan, ia sampai berulang kali mengecek gembok rumahnya yang padahal sudah ia kunci. Ditambah lagi, adiknya yang bernama Jun seringkali pulang larut malam semenjak mereka pindah ke rumah nenek mereka. Itu membuat kecemasan di dalam diri Jen semakin meningkat. Saat Jen tak bisa tidur, ia selalu menghabiskan waktunya dengan belajar hingga jam 2 malam. Dan ketika jam 3, ia akan menyiapkan dagangan makanan untuk neneknya berjualan di rumah. Profesor Nietzsche yang merasa kasihan melihat keadaan Jen, ia pun meminta Jen tak perlu berhenti kuliah. Profesor Nietzsche kemudian menawarkan Jen untuk menjadi relawan di sebuah perusahaan farmasi asal Jerman bernama Weimar yang memang sedang membutuhkan orang untuk menjadi relawan. Perusahaan itu sedang melakukan penelitian untuk eksperimen pembuatan obat baru, dan para relawannya akan mendapatkan bayaran yang cukup besar. Mendengar cerita Jen yang mengalami insomnia, Profesor Nietzsche merasa Jen telah memenuhi syarat untuk menjadi relawan di sana. Singkat cerita, Jen tertarik untuk menjadi relawan di perusahaan itu. Jen bertemu dengan direktur perusahaan Weimar bernama Hans Miller. Miller menjelaskan Weimar sedang melakukan penelitian obat baru untuk menangani penderita mati otak. Weimar membutuhkan orang-orang insomnia hebat untuk mengambil hormon serotonin dari dalam tubuh mereka. Eksperimen itu mereka namakan DEEP. DEEP terdiri dari 3 level. Semakin tinggi levelnya, maka serotonin dalam tubuh seseorang akan semakin terkonsentrasi. Dan semakin tinggi juga bayarannya. Durasi dari setiap level juga berbeda-beda. Eksperimen yang mencapai tingkat paling tinggi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami insomnia hebat saja. Jen bertanya mengapa eksperimen ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak tidur. Miller pun menjelaskan hormon melatonin akan membuat orang tertidur. Sedangkan hormon serotonin adalah hormon yang sebaliknya. Miller memberitahu untuk DEEP level 1, Jen akan mendapatkan bayaran sebesar 100.000 baht atau sekitar 43,5 juta rupiah. Jen pun langsung menandatangani surat persetujuan relawan. Setelah itu, Jen ditanamkan sebuah microchip di bagian belakang lehernya. As long as you have the microchip. Jen juga diberikan sebuah jam tangan. Jam itu berfungsi untuk mengetahui jumlah serotonin yang berhasil diambil oleh microchip yang telah ditanamkan di belakang leher Jen. Jen harus kembali ke sana ketika angka telah menunjukkan 100%. Dan microchip itu akan dikeluarkan dari dalam leher Jen.
Miller memberitahu eksperimen ini adalah eksperimen rahasia. Tak boleh ada orang lain yang tahu. Karena Miller tak ingin perusahaan pesaing lainnya mengetahui apa yang tengah mereka lakukan. Miller juga menegaskan Jen tak boleh tidur sama sekali. Karena jika Jen tertidur lebih dari 1 menit, microchip itu akan mengalami kerusakan dan akan mematikan jantung Jen seketika. Jam itu juga akan memberi peringatan sebelum 1 menit semisal Jen tak sengaja tertidur. Deep level 1 hari pertama pun dimulai. Seperti biasa, Jen selalu menghabiskan waktunya dengan belajar ketika dirinya tak bisa tidur. Jen kemudian melihat Jun yang baru saja pulang larut malam bersama seorang laki-laki. Jen menanyakan siapa pria itu. Jun menjawab itu hanyalah taksi online saja. Jen merasa curiga karena Jun duduk di kursi depan. Namun Jun malah kesal dan ingin segera beristirahat. Ponsel Jun tak sengaja terjatuh hingga retak. Hal itu membuat Jun semakin kesal dengan Jen. Singkat cerita, di hari kedua saat Jen tengah makan di kantin, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Win. Win mengetahui Jen mengikuti eksperimen Deep. Jen pun berpura-pura tak tahu karena ia harus merahasiakannya. Namun ternyata Win juga merupakan peserta Deep. Ia mengetahui Jen mengikuti Deep dari jam tangan yang dikenakan oleh Jen. Win adalah orang yang sangat suka berpesta. Itulah yang membuatnya insomnia selama ini. Dan ia senang berpesta karena untuk menghilangkan kesedihannya akibat kehilangan ibunya. Tak hanya Win, ada juga murid lain yang mengikuti Deep, yaitu Sin. Sin adalah seorang penulis blog kecantikan dan juga selebgram. Ketika SMA, Sin memiliki nilai yang sangat bagus. Orang tuanya pun memaksa Sin untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Padahal Sin sangat ingin masuk ke jurusan komunikasi. Belajar di jurusan kedokteran membuat Sin menjadi sangat stres. Hingga ia selalu tak bisa tidur dan ia selalu meminum obat tidur hanya agar dirinya bisa tertidur. Dan ada satu pria lagi yang selalu mengikuti Sin diam-diam, yaitu Peach. Peach juga merupakan peserta Deep. Ia adalah orang yang sangat suka bermain game. Ia sering kali push rank hingga tak tidur berhari-hari. Ia memiliki banyak teman di dunia game. Namun di dunia nyata ia sama sekali tak memiliki teman. Mereka semua mengetahui eksperimen Deep dari Profesor Nica. Mereka kemudian saling bertukar ID LAN agar mudah berkomunikasi sesama peserta Deep. Hari demi hari pun mereka lalui. Dan tak terasa curatonin mereka telah mencapai 100%. Mereka pun kembali ke Weimar untuk meminta bayaran serta untuk mengeluarkan microchip dari dalam leher mereka. Setelah itu, mereka menikmati uang hasil bayaran mereka. Sin melakukan perawatan. Peach membeli banyak perlengkapan game. Win membeli jam tangan mewah. Dan Jen membelikan ponsel baru untuk adiknya. Serta ia juga membayar sedikit tagihan rumah neneknya. Setelah itu, mereka berkumpul untuk bermain bowling bersama. Di sana, mereka berencana akan mengikuti Deep level 2. Jen sebenarnya khawatir karena semakin tinggi level maka durasi mereka untuk tidak tidur akan semakin lama. Namun mereka tak peduli dengan itu. Mereka sangat terobsesi dengan bayaran yang besar hanya dengan tidak tidur saja. Mereka pun membuat grup chat dengan nama Non-Non yang berarti tidak tidur, untuk berencana pergi bersama ke Weimar lagi. Mereka sepakat untuk menyelesaikan semua level Deep. Di malam harinya, Jen memberikan ponsel baru kepada Jun. Jun menanyakan dari mana Jen mendapatkan uang. Jen hanya menjawab ia bekerja part-time. Dan ia tak mau memberitahu Jun tentang pekerjaannya.
Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Weimar untuk mengikuti Deep Level 2. Miller memberitahu level 2 akan memiliki durasi lebih lama untuk mendapatkan curatonin yang lebih banyak. Pada level 2 ini akan berdurasi 5 hari. Sebenarnya mereka sudah mulai ragu dengan durasi selama itu. Namun saat mendengar bayarannya sebesar 500.000 baht atau sekitar 218 juta, mereka pun tertarik dengan uang sebanyak itu. Shin membayangkan ia bisa melakukan operasi payudara dengan uang sebanyak itu. Win membayangkan bisa membeli motor idamannya. Jen membayangkan bisa membayar sebagian besar tagihan rumah neneknya. Dan Peach membayangkan dirinya bisa melamar Shin. Singkat cerita, mereka sudah menjalani 3 hari Deep Level 2. Peach sempat ketiduran, namun alarm itu berbunyi sebelum 1 menit. Sementara itu, Jen mulai tak bisa mengontrol emosinya. Ia menjadi sangat mudah marah kepada Jun. Jun pun menanyakan sebenarnya apa pekerjaan part-time yang dilakukan Jen, hingga membuat Jen menjadi seringkali marah. Jen pun mengatakan ia bekerja mengajar sebagai seorang guru. Namun Jun tak percaya, karena bayaran seorang guru tak mungkin sampai sebesar itu. Jen pun menjadi semakin marah dan meminta Jun untuk tidak ikut campur dengan pekerjaannya. Dan Jun lihat kartu nama dari perusahaan Weimar. Di hari keempat, Shin tak sengaja melihat ada seorang siswi yang menggunakan jam tangan eksperimen Deep. Di sisi lain, Win juga mulai merasa pusing dan mulai berhalusinasi. Ia mendengar suara-suara aneh yang mengatakan bahwa dirinya adalah pecundang dan pantas saja ibunya telah mati. Win langsung memukul temannya. Win mengira temannya yang mengatakan itu, padahal temannya tak berkata apapun. Sementara itu, Jen yang tengah menjalani kelas praktik bedah, ia malah berhalusinasi boneka bedah itu adalah neneknya. แกช่วยมาคลีนฟาสเซียเอาหน่อยดิ Saat jam istirahat, mereka berkumpul di kantin. Shin sangat kesal karena persentase curatonin di level 2 ini berjalan sangat lambat. Sudah sampai dari keempat, namun tak ada curatonin dari mereka yang mencapai 60%. Shin juga memberitahu kini semakin banyak orang yang mengikuti eksperimen Deep. Jen baru menyadari sepertinya curatonin akan cepat bertambah jika mereka melakukan banyak aktivitas. Ia melihat curatonin Win mencapai 52%. Sangat berbeda jauh dengan yang lainnya. Padahal mereka memulai Deep level 2 secara bersamaan. Win memang sering berolahraga. Mungkin itulah yang membuat curatoninnya meningkat lebih cepat. Win pun terpikir untuk mengadakan pesta bersama-sama di rumah Peach. ว่าเราจะทำอะไรกันดี Di sana, Win memiliki rencana agar mereka bisa tetap terjaga. Win mencampurkan pil stimulan dengan minuman mocktail yang manis. ชงเข้ากับม็อกเทลสีหวาน Jen merasa khawatir karena pil stimulan itu bisa menyebabkan stroke. Namun Win membuktikan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang terpenting mereka harus bisa menyelesaikan level 2 ini. เจน เอาคืนนี้ให้รอด เ
Setelah itu, Shin yang tak sengaja masuk ke dalam kamar Peach. Ia melihat kamar Peach dipenuhi dengan foto dan video dirinya. Ia baru menyadari ternyata Peach sangat tergila-gila dengannya. Pantas saja ia seringkali merasa seperti ada orang yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Shin pun menjadi sangat ketakutan hingga dirinya pingsan. Untungnya teman-temannya datang sebelum Shin pingsan selama 1 menit lebih. Karena jika Shin pingsan lebih dari 1 menit, maka sudah dipastikan Shin akan mati. Mereka pun berusaha membangunkan Shin. Keesokan harinya, mereka langsung kembali ke Weimar dan mengatakan mereka tak akan mengikuti eksperimen Deep lagi. Miller pun meminta mereka untuk tetap melanjutkan ke level 3 karena tak ada yang mampu bertahan sebaik mereka. Dan Miller memberitahu bayaran untuk Deep level 3 sebesar 1 juta baht atau sekitar 435 juta rupiah. Namun mereka tetap memilih untuk tidak mengikuti eksperimen Deep lagi setelah melihat Shin hampir saja mati. Mereka akhirnya tertidur pula setelah beberapa hari dipaksa untuk tidak tidur. Beberapa hari kemudian, Profesor Nica memanggil Jen ke ruangannya. Nilai mata kuliah Jen sangat menurun drastis. Jen pun mengatakan itu semua karena ia tak sempat belajar akhir-akhir ini. Dan Profesor Nica mengetahui semua itu karena eksperimen Deep. Profesor Nica pun meminta Jen untuk berhenti jika memang eksperimen itu mengganggu nilai akademisnya. Dan Jen memberitahu bahwa ia telah berhenti mengikuti eksperimen Deep itu. Setelah itu, Win mengajak Jen untuk pergi menonton konser. Jen menanyakan apakah Win mencoba mengajaknya berkencan. Dan Jen meminta Win tak berharap lebih kepadanya. Karena ia hanya ingin fokus belajar dan merawat nenek serta adiknya. Ia tak ada waktu sedikit pun untuk berpacaran. Di sisi lain, Peach meminta maaf kepada Shin. Dan ia mengatakan ia melakukan itu semua karena ia sangat menyukai Shin. Namun Shin menjadi sangat takut dengan Peach. Shin meminta Peach untuk berhenti mengikutinya. Beberapa hari kemudian ada kasus kematian di kampus Jen. Dan Jen melihat korban mengenakan jam eksperimen Deep. Di malam harinya, nenek Jen tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Jen pun langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata nenek Jen mengalami stroke dan harus menjalani operasi. Namun Jen harus memindahkannya ke rumah sakit yang lain. Karena ia tak memiliki cukup uang untuk membayar biaya operasi di rumah sakit itu. Jun pun memberikan uang kepada Jen. Jen terkejut ketika mengetahui Jun juga mengikuti eksperimen Deep. Jen sangat marah karena ia sudah melihat sendiri ada peserta yang mati karena eksperimen tersebut. Namun Jun hanya ingin membantu saja. Jika Jen boleh ikut, ia pun merasa dirinya juga berhak untuk mengikuti eksperimen itu agar bisa mendapatkan uang. Di sisi lain, Win yang baru saja pulang, ia melihat barang-barang ibunya sudah tidak ada di kamarnya. Ia pun tahu ayahnya yang telah mengambil barang-barang itu. Win sangat marah karena ayahnya membuang barang-barang kenangan milik ibunya. Win hanya ingin barang-barang milik ibunya tetap ada meskipun ibunya telah tiada. Ayahnya melakukan itu agar Win bisa bangkit dan tak selalu meratapi kematian ibunya terus-menerus. Namun Win menjadi sangat marah. Win mengatakan jika ayah ingin melupakan ibu, lakukan saja sendiri. Win tak ingin melupakan ibunya sampai kapanpun. Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Menurut Win, ayahnya telah gagal menyelamatkan ibunya yang mati karena bunuh diri. Saat pulang ke rumah, Jen tak menemukan adiknya di kamar.
Jen pun langsung pergi ke Weimar untuk mencari Jun. Dan benar saja, Jun sedang ditanamkan microchip level 3 oleh Miller. Jun meminta Jen untuk tidak ikut campur. Jen pun mengancam Miller untuk segera melepaskan microchip pada adiknya itu atau ia akan melaporkan ke polisi. Namun Miller mengatakan, daripada kau menuntutku, lebih baik kau ajak teman-temanmu datang ke sini untuk mengikuti eksperimen Deep level 3. Jen sama sekali tak mau ikut Deep lagi meskipun ia dibayar 1 juta baht. Namun Miller mengatakan jika Jen dan teman-temannya tak mau mengikuti Deep level 3, maka ia tak akan mencabut microchip dari Jun. Ia yakin Jun tak akan mampu menyelesaikan Deep level 3. Jen kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk mengajak mereka ikut dalam eksperimen Deep level 3. Namun mereka merasa itu sama saja bunuh diri. Karena pada Deep level 2 saja mereka sudah hampir mati. Jen pun sangat memohon kepada mereka karena ia sangat mengkhawatirkan adiknya. Ia tak ingin adiknya mati dalam eksperimen tersebut. Sin dan Peach tetap tidak mau. Menurut mereka, mempertaruhkan 4 nyawa hanya untuk menyelamatkan 1 nyawa itu bukanlah hal yang adil. Namun Win akan ikut bersama Jen. Win mengatakan mereka semua masih bisa hidup sampai saat ini adalah berkat Jen. Karena waktu itu Jen lah yang menyarankan untuk mereka melakukan aktivitas lebih banyak agar curatonin mereka bisa meningkat lebih cepat. Namun Sin dan Peach tetap tidak mau mengambil resiko sebesar itu. Jun hanya bisa menyesali keputusannya. Ia meminta maaf kepada Jen karena ia tak berpikir panjang sebelum memutuskan untuk ikut Deep level 3. Ia hanya memikirkan akan mendapatkan bayaran yang besar saja. Sampai akhirnya ia kini malah merepotkan banyak orang. Dan Jen mengatakan apapun yang terjadi, ia akan tetap berusaha menyelamatkan Jun dan nenek mereka. Di sisi lain, Sin dan Peach masih memikirkan Jen. Mereka sebenarnya tak tega dengan adik Jen. Namun mereka juga takut dengan risiko yang sebesar itu. Mereka merasa bersalah karena sebelumnya Jen telah membantu mereka untuk bisa menyelesaikan Deep level 2. Keesokan harinya, Jen, Win, dan Jun datang ke Weimar. Peach ternyata sudah menunggu mereka di sana. Dan tiba-tiba saja Sin juga datang untuk mengikuti Deep level 3 bersama mereka. Are you ready? Deep level 3 pun dimulai. Ternyata Jen telah menyusun strategi untuk bisa menyelesaikan Deep level 3. Ia meminta bantuan Profesor Nica untuk bisa tidak tidur selama Deep level 3 ini. Profesor Nica pun akan menyuntikkan Exerol kepada mereka semua setiap hari, agar mereka selalu tetap terjaga. Jen pun sangat berterima kasih kepada Profesor Nica karena mau membantu mereka. Namun Profesor Nica merasa ini semua adalah salahnya. Ia meminta maaf karena telah mengirim mereka semua ke eksperimen gila tersebut. Dan Profesor Nica mengizinkan mereka untuk tinggal di sana selama menjalani Deep level 3. Mereka pun mulai menjalani hari-hari mereka sambil berusaha untuk tetap terjaga. Mereka juga selalu disuntikan Exerol setiap harinya. Singkat cerita, kini telah memasuki hari ke-6. Mereka semua sudah merasa sangat mengantuk dan mengalami halusinasi yang cukup parah. หมู่บ้านสองสามีภรรยาโดยพบศพถูก เจนเป็นอะไร Sim merasa sangat kesal dengan Jen dan adiknya. Ia menyalahkan Jen dan adiknya karena telah membawanya ikut dalam eksperimen gila itu lagi.
hingga membuat wajahnya menjadi rusak karena sangat kurang tidur. Win berusaha menenangkan Shin. Namun Shin meminta Win untuk tidak menjadi sok pahlawan. Win tak akan bisa mendapatkan hati Jen dengan menolong Jen dan adiknya seperti ini. Win pun menjadi sangat kesal dengan Shin. Peach berusaha menenangkan Win. Peach mengingatkan bahwa mereka semua adalah teman. Namun Win malah mengatakan bahwa Peach tak pernah memiliki teman kecuali mereka saja. Itu pun karena mereka sama-sama mengikuti eksperimen gila ini. Jika tidak, mungkin Peach tak akan pernah memiliki teman sampai kapanpun. Jen berusaha menghentikan Win. Jen kemudian mencoba menghubungi Profesor Nica. Namun Profesor Nica tak menjawab panggilannya. Jen kemudian langsung pergi mencari Profesor Nica. Dan Jen malah menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Profesor Nica adalah pemilik perusahaan Weimar. Bahkan Jen menemukan formulir pendaftaran milik Miller untuk bekerja di perusahaan Weimar. My name is Hans Müller. Dan tiba-tiba saja Profesor Nica berkata Jen seharusnya tidak berada di sini. Jen pun kembali ke teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk segera menelpon polisi. Jen juga memberitahu bahwa Profesor Nica adalah dalang di balik eksperimen gila ini. Pantas saja semua peserta DIP hanya siswa-siswi dari kampus mereka saja. Profesor Nica telah memutus semua jaringan di sana agar mereka tak bisa menghubungi siapapun. Dan ia juga telah mengunci satu-satunya pintu keluar di sana. Profesor Nica mengatakan ia akan melepaskan microchip itu ketika mereka semua berhasil menyelesaikan DIP level 3. Atau ketika nanti mereka telah mati. Di hari ke-7, Shin menghancurkan semua CCTV di sana. Win yang sudah tidak tahan lagi, ia pun tiba-tiba saja tertidur. Jen berusaha membangunkan Win. Namun Win malah terbangun di dalam mimpinya dan melihat ibunya kembali yang mati bunuh diri. Win pun akhirnya gagal dalam eksperimen itu. Profesor Nica kemudian membawa jasad Win dan mengeluarkan microchip dari leher Win. Namun tiba-tiba saja ternyata itu semua adalah bagian dari rencana mereka. Mereka menemukan obat CCL. Obat itu bisa menyebabkan serangan jantung sementara. Selama di level 3 ini, mereka tak bisa kemana-mana dan tak bisa melakukan banyak aktivitas. Hal itu membuat produksi Curatonin di dalam tubuh mereka menjadi sangat lambat. Mereka memang tak bisa meningkatkan produksi Curatonin di tubuh mereka. Namun mereka bisa memalsukan kematian dengan obat CCL itu. Profesor Nica kemudian memperlihatkan seseorang yang terbaring di sana. Ternyata ia melakukan semua itu demi menyelamatkan kekasihnya yang bernama Jet. Jet sudah 24 tahun tak sadarkan diri karena mengalami mati otak. Sebelumnya, Jet pernah menjadikan dirinya sebagai subjek penelitiannya sendiri. Hal itu membuatnya menjadi insomnia berkepanjangan hingga membuatnya berhalusinasi. Hingga akhirnya ia secara tak sadar terjatuh dari atas gedung. Dan ia mengalami koma selama bertahun-tahun. Suatu hari, Profesor Nica menemukan cara untuk mengambil Curatonin dari otak manusia yang kurang tidur. Dan ia mencoba memasukkan Curatonin itu ke dalam tubuh Jet. Ternyata tubuh Jet memberikan respon positif. Namun Curatonin dari satu orang saja tak akan cukup untuk memulihkan Jet kembali. Ia pun membutuhkan lebih banyak Curatonin lagi. Jen dan yang lainnya menjadi semakin kesal karena Profesor Nica telah mengorbankan nyawa banyak orang hanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Namun Profesor Nica mengatakan itu semua hanyalah sebuah kesalahan saja. Dia sebenarnya tak ingin ada yang mati satupun. Profesor Nica malah menyalahkan para korban karena tak mengikuti aturan yang sudah diberikan. Profesor Nica bahkan menunjukkan ia juga telah melakukan eksperimen itu kepada dirinya sendiri sampai berkali-kali. Namun itu semua tak cukup untuk menyelamatkan kekasih tercintanya.
Dan tiba-tiba saja Profesor Nica menyuntikkan sesuatu kepada Jen yang membuat Jen langsung tak sadarkan diri. Win dan Jun berusaha menyadarkan Jen, sementara Sin dan Peach berusaha menghentikan Profesor Nica. ยังไม่ฟื้นเลยอะ Pada akhirnya, pihak kepolisian menangkap Profesor Nica. Semua microchip juga telah dikeluarkan dari para peserta DIP, dan tak ada satupun dari para peserta yang mendapat bayaran dari DIP level 3. Ternyata Jen berhasil selamat dari kejadian waktu itu. Ia pun kini bersama Jun membantu nenek mereka berjualan, karena nenek mereka sudah tak bisa melakukan aktivitas berat lagi. Sin pada akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah di kedokteran. Ia melanjutkan pendidikannya di jurusan komunikasi sesuai dengan keinginannya. Ia pun kini sudah tak stres lagi dan sudah tak meminum obat tidur lagi. Peach kini telah belajar bahwa berteman di dunia nyata jauh lebih menyenangkan dibandingkan hanya berteman di dunia maya. Mereka kini juga telah mengerti bahwa tidur secara teratur itu lebih baik daripada tidur selamanya dan tidak bisa melihat matahari lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.